1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan pendeta, Mas pendeta, belum pendeta Pak. Mau jadi pendeta nggak? Enggak ya? Mau dulu, sekarang enggak asep. Dulu mau jadi pendeta? Saya dulu kepingin sekolah teologi, bener. Oke. Dalam usia 40-an saya sempat ingin kuliah, tapi usia-usia itu kan saya ini sangat aktif bekerja gitu. Kan nggak berpikir bahwa bisa online, bisa lewat jarak jauh, nggak berpikir. Itu dulu kepingin karena saya mulai aktif di gereja, terus ini mesti mendalami. Sempat kepingin ikut, terus ya karena lo kan boleh sekolah, nggak harus jadi pendeta boleh. Kan? Nggak harus pendeta, memang bukan untuk jadi pendeta memang. Nah, itulah makanya. Bukan untuk jadi pendeta. Jadi gimana? Tahun depan mau sekolah? Enggak, umurnya 12 sisan iki. Loh, tidak ada kata terlambat untuk belajar kan? Bukan karena terlambat, tapi kan sing anu. Enggak wis. Anaknya aja ya. Anak gue. Baik, Kekasih Tuhan silakan. Ini bicara tentang perubahan dari sisi seorang profesional yang biasa menangani, mentraining masalah manajemen dan lain sebagainya. Silakan Kekasih Tuhan bisa berbagi bersama dengan kami. Mungkin ada di antara Kekasih Tuhan yang sedang mengalami perubahan, entah itu dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau mungkin ya situasi yang tidak bisa Anda kontrol, misalnya masalah kesehatan dan lain sebagainya, dan Anda belum bisa terima itu. Kekasih Tuhan bisa berbagi bersama dengan kami. Atau Anda mau bersaksi, silakan. Mungkin dulu awal-awal ketika perubahan terjadi Anda nggak bisa terima, Anda protes kanan kiri, Anda istilahnya itu mengepalkan tinju kepada semua orang itu, refuse itu. Tapi pada akhirnya proses itu bisa Anda terima. Itu sebuah proses yang tidak mudah, tetapi bisa Anda saksikan bagaimana Anda bisa menerima perubahan itu dengan hati yang legowo, dengan berbesar hati dan bahkan menikmati saat ini. Saya pernah melewati masa-masa itu juga, dan saya memetik hikmahnya Pak hari-hari ini. Pak Yatno juga pasti pernah mengalami hal itu. Baik, Kekasih, telepon SMS saya buka untuk Anda. Pak Yatno, ada NN yang bergabung. Shalom Pak, saya ini seseorang yang bekerja di lingkup pemerintahan. Saya mendapatkan promosi di luar kota, tetapi kondisi di Surabaya tidak mungkin saya tinggalkan karena saya punya seorang ibu yang sudah lansia dan tidak ada yang menjaga karena saya anak tunggal. Sehingga saya tidak bisa menerima promosi tersebut. Namun dampaknya saya di sini mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Jujur saya serba salah, Pak. Saya harus bagaimana ya? Ya, Shalom. Ada hal-hal yang memang kita itu tidak mudah kalau ini dianggap perubahan untuk menerimanya gitu. Ada perenungan yang jauh lebih dalam pada saat kita menghadapi hal semacam ini. Saya mencoba berempati yang dirasakan oleh Kekasih Tuhan ini NN, bahwa mendapat promosi sebagai PNS, mendapat promosi di luar kota, padahal harus menjaga orang tua yang dimana Kekasih Tuhan ini adalah anak tunggal gitu. Ada hal yang memang akhirnya tidak bisa kita pikirkan secara rasional. Maaf. Akhirnya kita mesti lari mencari kepada kehendak Tuhan gitu. Semudah itu Pak, enggak juga. Sulit juga gitu. Tapi merasakan begini. Kalau memang orang tua tidak memungkinkan untuk tinggal, ya memang kan akhirnya buntu. Buntu itu nggak bisa. Kita harus menerima bahwa mungkin Tuhan memang ingin kita menjaga orang tua kita gitu. Pertama, yang kedua, kalau memang kita ingin ini kesempatan karir saya meningkat, mungkinkah orang tua itu diajak untuk pindah misalkan gitu. Kalau itu memungkinkan dan memang itu bisa, misalkan dengan segala perhitungan, baik perhitungan masa depan pekerjaan, karier, dan juga penghasilan dan juga kekuatan orang tua dalam kondisi kalau harus pindah begitu, dan semua itu diperhitungkan dan oke, why not gitu kan, begitu pertanyaannya. Tapi saya nggak bisa, ini orang tua harus tetap di Surabaya dan saya harus pergi, tapi nggak mungkin orang tua yang ditinggal. Ya kita berdamai dengan kondisi itu, akhirnya ya
bukan pasrah ya, tapi mungkin Tuhan memang akhirnya menempatkan saya untuk tetap menjaga orang tua daripada mengejar karir misalkan gitu. Dengan cara lain, kalau saya tetap ingin karir saya saya uber karena kesempatan, ya mesti tanda kutip ada yang dikompromikan atau dikorbankan bahasa anunya ya, bahasa ini kan gitu ya, bahasa tegasnya begitu ya, atau dikompromikan misalkan. Saya nggak tahu lah ini baik atau buruk. Kan kalau lansia atau sudah senior umur berapa saya nggak tahu. Apakah mungkin misalkan ini ditaruh di convalescent atau nanti orang tua misalkan supaya punya teman-teman yang lain. Misalkan ini jangan dianggap saya nanti wah itu orang tua disingkirkan. Enggak, karena sekarang sudah mulai ada tren juga orang-orang tua malah senang ditaruh di sana karena punya banyak temannya bahaya gitu ya. Memungkinkankah itu sehingga karier kekasih Tuhan ini masih bisa diraih dan jalan dengan normal gitu. Seandainya pun juga tidak, wis Pak nggak bisa kayak kondisi mesti terima. Ya sudah, tapi dengan pikiran positif. Sebagai orang beriman, Tuhan malah mungkin tempatkan saya untuk tetap menjaga orang tua saya bersama saya di sini. Akhirnya apa ya? Korbankan tadi itu karier saya bisa jadi berhenti. Mandek gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu nanti 2, 4, 5 tahun lagi. Ya. Kita nggak tahu gitu. Ya sementara itu mungkin tidak sangat memuaskan, memang tidak mudah, tapi itu yang mungkin menjadi inspirasi jawaban kita. Ya. Baik, berikutnya ada nomor belakang 3232. Shalom Pak, bagaimana kita harus bersikap bila kita ini dimaki-maki dalam pekerjaan? Karena memang pemimpinnya ganti baru Pak. Apakah harus dia menerima atau kita boleh berargumentasi? Kok ada maki-maki segala ya? Iya. Emang ada loh Pak pekerjaan yang pemimpinnya suka maki-maki itu ada loh. Saya dulu pernah mengalami itu Saya nggak tahu. Saya mau zaman dulu tapi. Nggak apa, sekali-kali saya mohon maaf bila bahasanya nggak empati. Saya empati, cuman saya memang sudah meletakkan selalu membagi-bagi kategori perusahaan-perusahaan yang memperlakukan karyawan-karyawannya semacam itu. Kalau dia memaki-maki dengan maki-maki itu gak enak ya? Bukan gak enak, cuma mikir perusahaan ini perusahaan apa gitu loh. Terus sebesar apa gitu. Mungkin perusahaan keluarga kecil kali ya. Kecil atau bola, saya bingung juga gitu. Karena saya ini orang pemimpinnya ganti, mungkin atasannya ganti, Pak. Iya, ganti pun juga harus maki-maki. Tapi gini, oke lah, kita menerima itu fakta kalau sebagai fakta yang terjadi dalam pekerjaan. Bagaimana mensikapinya? Saya terus terang aja nggak pernah ngalami dimaki-maki orang. Jangan-jangan Bapak yang memaki, enggak ya? Tapi bahwa saya pernah dimarahi itu enggak, saya maki-maki juga enggak, kecuali zaman karena saya ini takut wah ditabok Tuhan nanti mulut saya gitu. Tapi saya dimarahi pernah, tapi enggak dimaki-maki, dimarahi dalam konteks salah profesional gitu. Ndak mau berapa kok bisa misalkan dimaki, kok bisa nentukan kak begitu gini-gini. Nah itu dalam konteks profesional gitu kan. Kalau dimaki-maki yang menyerang pribadi enggak ada. Nah maka bagaimana mensikapinya itu gitu ya. Tanya pada diri sendiri. Kalau memang saya tadi sempat bicara dengan Mbak Wahyu gitu. Jangan-jangan bos ini atau perusahaan punya agendanya apa nyongkrok wong metu gitu misalkan. Pengen menyingkirkan misalkan begitu. Nah, kalau memang perasaan itu ada, makanya tadi kan juga kalau memang itu tanda-tanda itu ada ke sana gitu. Itu kan cheese-nya berarti kejunya lagi diambil gitu. Disembunyikan ke lain tempat. Cheese kita hilang gitu. Kalau kita belajar dari how itu berarti kita mesti cari cheese yang lain gitu. Cheese yang lain itu karena memang cheese tiba-tiba mendadak hilang. Atau ini masih dalam tahap awal-awal sehingga kita masih bersikap seperti sniff dan Shirley gitu. Masih mencium informasi kita kumpulkan sambil menandai gitu hal-hal itu sehingga sampai cheese-nya kita temukan ada di mana begitu. Nah ini maksud saya bagaimana mensikapi itu, deteksi kalau memang perusahaan ini misalkan bosnya ganti dan seolah-olah seperti memang sengaja memusuhi kita pada titik tertentu yang kita tidak bisa mentolerir, ya sudah cari yang lain misalkan begitu. Ya paling nggak mungkin lah kita berpikir ulang seperti apa nanti menghadapinya. Adakah orang lain yang bisa diajak bicara misalkan gitu, karena
wis gak ana Pak, makanya mikir lagi lah perusahaan ini perusahaan opo kan bingung gitu ya kan. Perusahaan yang profesional nggak mungkin memaki-maki karyawan ya. Nggak mungkin gitu. Kalaupun kita karena anggap ada sistem yang ada sistem. Makanya ini kalau memang nggak ada yang lain menjadi bingung gitu ya. Nah ini yang apa itu yang mesti teman apa kekasih Tuhan juga hadapi dan juga melakukan semacam pengumpulan informasi apa sih maksudnya begitu. Saya tetap tidak yakin orang itu tidak bisa diajak bicara. Ya. Kecuali batu loh ya, nggak bisa diajak bicara. Akhirnya kita menjadi orang yang proaktif kalau perlu datang. Ya. Kenapa sih bos kok masih saya kok saya yakin dia akan bicara, nggak mungkin kok dia itu, kecuali kalau dia itu kesel dan memang punya agenda. Karena saya ingin Anda keluar, ya wes itu. Titik itu. Kalau dibilang begitu, Pak. Ya titik. Ya harus keluar ya, mau gimana gitu. lagi? Iya, mau bagaimana lagi daripada, kecuali kalau kita bisa nahan emosi kita, diri kita untuk menerima itu. Kalau enggak ya titik sudah itu. Nah, makanya cari keju yang lain ya. Cari keju yang lain. Pasti ada. Pasti ada gitu. Makanya tetap menurut saya karena memaki-maki itu bukan hal yang biasa gitu, maka teko ae, teko datang aja tidak bicara. Gak gelem istilah pasti mau di WA. Gak gelem gak dijawab, datangi ngomong telepon baik-baik. Orang loh, saya nggak percaya orang itu nggak itu kan harus persisten, harus gigih. Orang melihat kegigihan kita tuh orang pasti luntur, nggak mungkin enggak lah gitu. Entah karena kasihan, entah karena apa gitu. Oke, baik. Iya. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 8145 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Yatno. Terima kasih Pak atas perbincangan pagi ini. Terkait dengan pertanyaan sebelum saya tadi, saya juga mengalami hal yang sama, yaitu saya mengalami degradasi dalam pekerjaan. Dari pekerjaan yang banyak tanggung jawab menjadi pekerja yang hanya cuman sisipan atau tambahan. Sehingga kadang saya depresi juga Pak. Pertanyaan saya, apakah ada firman dalam menghadapi pilihan antara pekerjaan dan orang tua? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan rendah hati dan persisten? Terima kasih sebelumnya. Ya, saya jawab yang kedua dulu, rendah hati dan persisten gitu. Rendah hati, persisten kan gigih gitu. Gigih itu saya kalau disuruh membedakan itu, saya justru tidak membedakan, tapi berjalanlah beriringan. Karena rendah hati dan gigih itu bukan suatu kehinaan, kecuali rendah diri itu kan agak merendahkan. Nah, kita hanya pada Tuhan aja merendahkan diri kita, pada sama manusia nggak perlu rendah hati. Dan gigih itu berjalan seiringan. Orang akan melihat kegigihan kita kok gitu. Kegigihan kita sebagai apa? Kegigihan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Gagal jalan lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi gitu. Maka kegigihan dan rendah hati itu adalah satu kesatuan yang harus jalan bersama-sama, bukan untuk diversuskan gitu. Jadi nggak perlu dibedakan kekasih Tuhan untuk ini. Jadi itu harus beriringan ya, rendah hati dan persisten ya. Iya, harus beriringan, jalan bersama. Harus orang nggak mungkin lah apa itu gigih tapi tanpa rendah hati, dengan sombong nggak mungkin. Orang gigih tapi dengan sombong, wah itu kaspol lah, nggak mungkin kan, pokoknya. Bahasanya kan bahasa Surabaya. Apa? Nggak tahu itu Pak. Kekasih Tuhan nggak tahu itu bahasa tahun 90-an itu. Kalau saya tahu, omong kosong ya. Iya, omong kosong. Cuma ngomong kosong kan kasar gitu ya. Iya. Ini kan kalau ngomong sama bonek gini. Beliau ini bonek sejati. Iya, pas membujuk lah gitu. Bohong ya. Iya, ya. Bahasa tepatnya semacam itulah gitu. Iya. Nah, terus ayat Tuhan mana yang apa itu yang menunjukkan pilihan antara pekerjaan dan orang tua tadi. Jadi sepertinya 8145 menghadapi pilihan antara dia dipindahkan dan meninggalkan orang tua atau tetap di sini tetapi pekerjaannya stuck tapi tetap bisa menjaga orang tua. Ya, tadi mungkin karena saya menyebut bahwa kita mesti tahu kehendak Tuhan. Artinya kita berdamai dengan itu untuk berdamai dengan itu, artinya saya juga sampaikan bahwa mungkin kita harus menerima keadaan sekarang, menjaga orang tua sebagai apa itu karunia Tuhan, bahwa oke, Tuhan menugaskan saya untuk ini, karena kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit gitu. Pada sesuatu yang sulit yang bisa kita lakukan sekarang apa? Menjaga, yang nggak menimbulkan konflik antara kita dengan keluarga dan orang tua. Kalau kita tetap berpindah kerja, kita mesti muncul konflik dengan orang tua. Kecuali tadi saya sebutkan ada beberapa hal yang bisa diajak, begitu. Tapi memang tadi kalau disampaikan pada apa itu seperti yang disampaikan kasih Tuhan dari 8145,
ayat Tuhan yang mana begitu ya. Banyak sekali ayat Tuhan, misalkan Ayat firman Tuhan ya. iya, hormatilah orang tuamu segala macam begitu. Itu kan menjadi paling enak kalau kita ini bisa aku njogo untuk menghormati orang tua. Iya. Tapi Tuhan itu kan memberikan kehendak bebas pada kita. Ya, ini kita manusia kan berikan kehendak bebas. Makanya kenapa dosa itu tetap dibiarkan, orang kadang jatuh dalam dosa itu dibiarkan. Orang bertanya, kok kita ini tetap jatuh dalam dosa? Karena kita memberikan kehendak bebas, meskipun kita berdosa, diberikan kehendak bebas untuk Anda lakukan. Pada saat melakukan kesalahan itu, bukan berarti lantas itu tidak dosa, tidak bersalah gitu. Nah, kehendak bebas ini yang diberikan pada Tuhan untuk kita pikirkan gitu. Nah, jadi kalau tanyakan ayat yang mana, kalau kita menjaga orang tua ya karena kita menghormati orang tua gitu. Atau yang lain kalau kita mau misalkan pindah ya tetap orang tua diajak diperhatikan, itu tetap menghormati orang tua toh. Kalau kita pindah kan tetap menghormati orang tua karena kita perhatikan. Entah ditaruh di panti yang bersaudara dengan sesama usia, punya komunitas seumur, atau diajak. Itu aja sih jawaban singkat paling gampangnya begitu. Ya. Oke. Ada Ibu S yang bergabung. Ini pertanyaannya kurang spesifik, Bu. Tidak. Ya, pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya menghadapi pergumulan dan jalan keluarnya harus bagaimana? Lah, pergumulannya apa dulu? Ya kan? Pergumulan itu kan banyak ya. Doa itu paling penting itu. Ya, apapun pergumulanmu berdoa. Loh, memang itu nasihat klasik tapi manjur ya. Oh iya, jangan remehkan. Sangat manjur. Saya sangat banyak ngalami gitu ya. Masa pandemi ini bukan mau apa itu kan Pak Yana, bukan. Kita ini ya saya mau bersaksi sedikit aja lah gitu. Iya, Pak. Waktu-waktu pandemi ini bukan sesuatu yang mudah juga buat saya gitu, dan keluarga gitu ya. Apalagi setelah saya berusaha dan saya gagal, itu juga bukan sesuatu yang mudah karena anak saya juga masih sekolah semua, belum mentas. Satu aja yang selesai dan yang dua masih sekolah, dan istri saya juga bukan orang karier gitu ya. Maka apa senjatanya? Ya kebetulan kita ini keluarga sebelumnya kita ini mempunyai komunikasi keluarga bersekutuan lah. Itu seminggu sekali gitu, tiap malam seminggu sekali itu di hari Minggu biasanya kita baca Alkitab, kita berdoa bersama, apapun kita doakan, termasuk pada saat saya berhenti bekerja, berusaha 2 bulan setelah berhenti, karena berhenti itu lama, itu 9 bulan. 2 bulan setelah itu terus kita bersepakat sekeluarga, oke, apalagi butuh pekerjaan, kita mungkin butuh berdoa lebih kencang gitu. Gimana doa lebih kencang? Persekutuannya diperbanyak menjadi tiap hari. Sekarang tiap hari kami berdoa. Ya salah satunya doa untuk umum, untuk kesehatan, untuk anak-anak semua keluarga. Tapi ada satu doa yang memang tidak pernah lewat. Tuhan mungkin berikan pekerjaan pada papa, katanya gitu. Semua berdoa, kita gantian tiap hari. Habis saya, istri, anak 1, 2, 3, muter itu aja. Kecuali kalau minggu gantian saya sama istri yang berdoa gitu. Muter dan selalu doa bersama karena memang butuh pekerjaan, karena nggak mungkin usaha lagi, sudah modalnya nggak ada. Maka hanya kemurahan Tuhan melalui siapapun jadi saluran berkat itu memberikan, dan memang diberi akhirnya gitu. Udah berapa beri, toh akhirnya berhenti lagi toh. Lah karena pandemi, aduh iki, lah duitnya dulu masih bisa hidup untuk 9 bulan gitu tabungan, sekarang nggak ada iki. Iki apa dihitung-hitung tinggal 2 bulan ini ya apa wis golek mau beli dijual rentek omahe didol masa jual. Lah dia apa tuh kunang jual gitu kan juga bukan hal yang mudah, kita betul, tahu. Zaman sekarang jual rumah tidak mudah loh. Ya jual tahu gampang gitu. Tapi kan itu diksi-diksi itu kita munculkan bagi keluarga, dan kita tetap berdoa pada ini perubahan juga, ini cis yang hilang juga gitu. Akhirnya berdoa dan kita Tuhan kirimkan mungkin berdoa Tuhan kirimkan kita membutuhkan, dan dikirimkan. Sekarang saya kerja lagi. Artinya apa? Benar, berdoa itu jangan diremehkan tuh. Saya berdoa sampai sekarang, kita masih, karena pandemi semua di rumah, kita berdoa masih tiap hari, kita bersekutu tiap malam. Berarti ada sisi positifnya dari pandemi ya? Oh itu selalu. Tadi langit lebih biru, selalu bisa ada. Lebih berdoa setiap hari. Selalu ada, makanya harus berpikir positif itu, memandang sesuatu memang nggak mudah, gitu. Tapi terus ada titik tertentu yang kita berhenti untuk kembali mensyukuri gitu, balik gitu. Oke, baik. Berdoa itu seperti sebuah nasihat yang klasik, tetapi itu resep kuno yang sangat manjur.
Saya mengalami, Pak Yatno mengalami, dan saya percaya kekasih Tuhan juga mengalami. Kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba. Iya. Ya. Oke, Pak Yatno, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, jadi saya hanya ingin sampaikan selain belajar apa itu dari si Hao di buku Home of Magis itu, lagi-lagi kita nggak lagi promosikan loh ini, cuma memang membagi. Saya pikir Bapak dapat berapa persen gitu. Enggak ya? Kenal juga enggak ini. Penerbitnya juga enggak, apalagi penulisnya gitu. Kita akhirnya menghadapi perubahan ini sesuatu yang klasik dibicarakan sepanjang masa gitu, dan kita nggak akan bosan menginginkan. Saya hanya mau sampaikan 3 kunci sukses menghadapi perubahan. Tadi sudah sempat kita sampaikan, saya mau ulangi untuk dicatat mungkin dan diingat kalau memang memungkinkan. Yang pertama, kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Yang kedua, jangan lupakan informasi, karena informasi adalah pencerahan bukan perubahan. Informasi itu pencerahan bukan perubahan. Yang ketiga, hati-hati, zona nyaman adalah musuh daripada kesuksesan. Itu aja. Apa itu kesimpulan kita hari ini, kekasih Tuhan. Oke, baik. Silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh melaluinya dan boleh sharing pengetahuan dan juga boleh menyampaikan apa yang kami telah sampaikan, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan juga berguna bagi kekasih Tuhan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berubah ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi dunia ini, bagi bumi ini, bagi negara kami, kota kami, dan juga gereja-gereja kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau Engkau berkenan ya Tuhan, tolong Tuhan Engkau akhiri ini sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan ini dengan normal dan bersekutu kembali dengan kekasih Tuhan yang lain, baik di rumah, di pergaulan maupun apalah terlebih di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan kehidupan kami dan kami serahkan kehidupan kami ini juga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Yatno, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih Mbak Wahyu, terima kasih kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, perubahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu yang menyenangkan atau bahkan yang tidak menyenangkan. Kuncinya adalah percayalah bahwa setiap perubahan, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan punya kehendak dan rencana di sana. Semua Tuhan rencanakan baik bagi Anda dan saya. Mungkin kelihatannya buruk bagi kita, tetapi percayalah bahwa ada maksud dan rencana Tuhan lewat semuanya itu. Sikapi perubahan dengan benar, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Kemudian jangan tinggal tenang dalam zona nyaman Anda, karena perubahan pasti terjadi. Jadi ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Anda harus siap. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.